Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi ya, teori tentang dietetika pada anemia. Jadi sebelum masuk ke dietetika pada anemia, ada baiknya kita refresh dulu ya tentang hemoglobin. Kenapa hemoglobin? Karena anemia itu nanti akan bisa terlihat. Salah satunya adalah dari kadar hemoglobin yang rendah gitu ya. Jadi 60-70% komponen hemoglobin ini adalah zat besi. Tapi untuk menaikkan kadar hemoglobin itu tidak hanya membutuhkan zat besi saja. Karena dari sini kita bisa lihat bahwa hemoglobin itu tersusun dari hem dan globin. Hem itu butuh zat besi, yang globinnya itu membutuhkan asam amino atau dalam hal ini adalah protein, vitamin B12, asam folat dan biotin. Ya, jadi untuk membentuk satu hemoglobin atau untuk membentuk hemoglobin itu tidak hanya membutuhkan zat besi saja, tapi juga membutuhkan zat-zat gizi yang lain, termasuk asam amino, vitamin B12, asam folat dan biotin. Ya, jadi seandainya nih ada seorang perempuan sedang menstruasi, ya, kemudian dia tidak suka makan lauk hewani, ya, atau dia tidak suka makan lauk gitu, tidak suka mengonsumsi sumber protein. Kemudian dia mengalami anemia. Lalu ada yang bilang, saya sudah mengonsumsi tablet FE, pasti nanti kadar HB saya bisa naik gitu ya, ketika ternyata orang tersebut mengalami anemia. Maka statement ini termasuk salah ya. Kenapa? Karena mengonsumsi tablet zat besi saja tidak akan bisa menaikkan kadar hemoglobin. Kenapa? Karena untuk membentuk hemoglobin itu butuh zat gizi yang lain, di mana nanti ada zat gizi yang cukup banyak dibutuhkan termasuk protein, vitamin B12, asam folat dan juga biotin gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan pemberian tablet zat besi saja ya. Dan pada slide ini juga kita bisa melihat bahwa bioavailabilitas protein itu dari protein hewani dan nabati berbeda ya. Jadi sumber protein hewani dan nabati memiliki bioavailabilitas yang berbeda dari segi protein maupun zat besinya. Kalau yang dari protein hewani kita sebutnya bisa besi hem gitu ya. Kalau yang dari nabati kita sebutnya besi non hem. Untuk bioavailabilitasnya ini jelas yang protein hewani lebih tinggi daripada protein nabati. Ini sebagai contoh ya, ada dua orang. Nah, saya kasih orang yang pertama makan daging 50 gram, daging merah ya, daging sapi 50 gram. Yang orang satunya saya kasih makan tempe. Sama sih 50 gram juga, tapi yang satunya daging merah, yang satunya tempe. Nah, ini tentunya nanti protein yang terserap oleh tubuh kedua orang tersebut akan berbeda gitu. Jadi yang hewani, yang dari daging merah itu proteinnya akan bisa terserap lebih banyak ya dibandingkan protein nabati. Demikian juga dengan zat besinya. Jadi yang besi hem akan lebih mudah diserap daripada besi yang non hem gitu. Nah, untuk anemia, anemia itu nanti ada banyak macamnya ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar ada yang pertama anemia defisiensi besi dulu. Anemia itu ada dua macam, anemia primer dan sekunder. Kalau anemia primer ini tidak ada penyebab yang lainnya selain anemia itu sendiri. Jadi tidak disertai dengan penyakit bawaan yang lain ya. Misalnya seseorang anemia karena dia tidak suka makan protein hewani. Misalkan pada vegetarian nih, vegetarian yang vegan sama sekali tidak mau makan protein hewani. Artinya apa? Intake zat besinya pasti kurang gitu dan dia mengalami anemia. Itu termasuk anemia primer. Jadi kalau nanti dia sudah mau mengonsumsi lauk hewani, maka otomatis intake zat besinya akan tercukupi dan anemianya akan teratasi gitu ya. Gangguan penyerapan besi, misalnya ada orang yang sudah suka makan lauk hewani sih, tapi masih mengonsumsi inhibitor zat besi, misalkan orang yang suka minum teh, teh kental ya, sehari 3 kali minimal, misalnya seperti itu. Jadi minum teh kental, minum kopi ya, di dalam teh kental itu ada tanin, di dalam kopi itu ada kafein.
yang suka minum susu. Di dalam susu itu ada kalsium. Nah, zat-zat ini menjadi inhibitor atau penghambat penyerapan zat besi. Jadi, kalau ternyata seseorang mengonsumsi makan, ya makan yang mengandung zat besi dan bersamaan dengan konsumsi inhibitor zat besi, maka nanti zat besinya tidak terserap ya. Jadi kadar Hb-nya pasti akan bisa turun gitu. Tuh, kemudian kehilangan darah banyak ya contohnya misalnya menstruasi ya, ibu pasca melahirkan, seseorang yang pasca operasi seperti itu nanti akan kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak dan ini termasuk anemianya akut ya karena dalam waktu singkat Hb-nya sudah bisa turun gitu. Peningkatan kebutuhan saat hamil dan menyusui. Nah, ini juga menjadi anemia sekunder ya. Penyebabnya adalah pada tubuh ibu hamil itu terjadi hemodilusi gitu. Jadi ada pengenceran darah sehingga kadar hemoglobin akan terkesan lebih rendah ya karena ada volume darah yang meningkat tapi tidak disertai dengan peningkatan volume eritrosit dengan jumlah yang signifikan juga gitu. Nah, ini primer, artinya nanti kalau penyebab-penyebab primernya teratasi, maka kadar Hb-nya bisa langsung naik, gitu. Sedangkan kalau sekunder ini lain. Jadi kalau sekunder ini disebabkan oleh penyakit tertentu, yang mana kalau penyakitnya itu tidak teratasi lebih dulu, maka anemianya masih akan tetap ada di dalam tubuh pasien tersebut, gitu. Contohnya penyakit ginjal kronik. Kenapa pasien penyakit ginjal kronik kok bisa mengalami anemia? Karena di dalam ginjal itu dihasilkan satu hormon ya, namanya hormon eritropoietin. Jadi hormon ini nanti akan berperan di dalam produksi eritrosit atau sel darah merah. Nah, pada orang yang terkena penyakit ginjal kronik, khususnya yang sudah gagal ginjal ya, yang sudah di stadium 5, sudah gagal ginjal, maka nanti hormon eritropoietin ini tidak dihasilkan, sehingga eritrosit tidak bisa diproduksi ya. Makanya nanti kadar Hb-nya juga pasti akan turun gitu. Hemofilia, ini kehilangan darah yang kronis ya. Jadi, memang ada gangguan pada pembekuan darahnya sulit membeku gitu. Jadi darahnya encer, kalau ada luka sedikit nanti akan mengalir terus gitu ya, terbuang terus darahnya sehingga pasti akan mengalami anemia. Nah, cacingan sama, jadi, anemianya karena ada cacing di tubuhnya ya, kalau cacingnya masih ada ya otomatis nanti orangnya masih akan tetap anemia gitu. Jadi harus dihilangkan dulu tuh penyebab cacingnya ya, padahal cacingan itu pasti dia sudah dalam jumlah yang cukup banyak gitu cacingnya. Hematemesis ini, muntah darah ya, jadi muntah darah tapi bukan berarti keluar darah warna merah gitu, enggak. Kalau hematemesis ini nanti keluar darahnya bisa, hitam ya, warnanya bisa hitam, ya. Artinya ada perdarahan ya, bisa di saluran cerna bagian atas gitu. Jadi kalau perdarahannya di saluran cerna bagian atas, darahnya yang keluar warnanya lebih ke kehitaman. Kalau lukanya di saluran cerna bagian bawah itu darah yang keluar warnanya merah segar gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kalau melena, melena ini adalah sama keluar darah juga tapi lewat BAB ya. Jadi BAB-nya keluar darah warnanya hitam gitu. Ya, atau keluar bersamaan dengan feses ya, darahnya keluar bersamaan dengan feses, fesesnya kehitaman itu namanya melena. Ya, artinya perdarahannya ada di posisinya di saluran cerna bagian atas ya, di bagian lambung atau usus halus yang bagian atas gitu. Nah, untuk anemia primer, kalau tadi anemia primer ini penyebabnya diatasi maka Hb-nya bisa naik, kalau anemia sekunder tidak. Jadi selama masih ada penyakit tersebut, maka anemianya akan tetap ada gitu. Jadi harus difokuskan penyembuhannya adalah di penyakit utamanya dulu. Kalau di anemianya karena penyakit ginjal kronik, ya penyembuhannya di penyakit ginjal kronik. Nah, padahal kalau penyakit ginjal kronik kan nggak bisa sembuh ya. Jadi mau nggak mau nanti anemianya pasti akan selalu ada di tubuh pasien tersebut gitu. Nah, sign simptom ini tanda-tandanya apa saja? Ini ada kadar Hb-nya turun ya, kurang dari normal, disertai juga dengan AE. AE itu angka eritrosit ya, kadar sel darah merah, atau RBC sama sih, RBC juga sel darah merah ya, kadar sel darah merah ini kurang dari normal juga. Kemudian HCT atau HMT ini sama ya, artinya hematokrit ini juga turun. Nah, jadi kalau kadar Hb-nya turun, AE atau RBC-nya turun, HCT atau HMT-nya turun, ini berarti anemia defisiensi besi gitu.
Nanti ada lagi ada penanda misalkan MCV, MCH gitu ya. MCV, MCH itu untuk melihat bagaimana ukuran ya, ukuran dari sel darah merahnya. Kalau MCV, MCH-nya kurang berarti rendah gitu ya, berarti ada anemia mikrositik. Nah, atau sel-sel darahnya tuh kecil-kecil gitu. Kalau lebih tinggi dari normal berarti makrositik ya. Tuh ada juga itu MCHC. Nah, kalau MCHC ini untuk melihat bagaimana pewarnaan dari sel darah merahnya. Kalau MCHC-nya rendah, kurang dari normal, berarti anemianya adalah anemia hipokromik gitu. Hipokromik ya, artinya eh, nanti terlihat warna sel darah merahnya itu lebih ke pudar gitu ya, warnanya lebih ke pink-pink, pinky-pinky gitu. Ya. Jadi kalau HB-nya rendah, AE-nya rendah, HCT-nya rendah itu anemia defisiensi besi. Nah, gejalanya 5L ya, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai gitu. Konjungtivanya pucat ya. Jadi konjungtiva itu ini ya, selaput dalamnya mata nih kalau dijedekin matanya begini nih ya. Tuh dalamnya tuh ada konjungtiva ya, nanti warnanya pucat. Nah, kemudian kalau dilihat dari rekam medis nanti ada istilahnya CA ya. CA besar semua tulisannya C besar, A besar itu konjungtiva anemis ya. Nanti ada dalam kurung begitu positif, garis miring positif artinya bisa jadi mata kanan juga konjungtivanya anemis, yang mata kiri juga konjungtivanya anemis gitu. Nah, kukunya pucat ya, tapi ini pucatnya karena anemia ya, bukan kukunya pucat karena dikasih kutek gitu ya. Baik, nah ini diagnosisnya. Kita kalau belajar diagnosis gizi, adik-adik yang diintervensi apanya? Kan harusnya etiologinya ya. Jadi etiologinya apa itu yang nanti akan kita tembak, kita berikan intervensinya berdasarkan etiologinya gitu. Jadi bukan di masalahnya atau di sign simptomnya bukan ya, tapi kita tembaknya adalah di etiologi. Nah, dua contoh diagnosis ini adalah contoh untuk kasusnya anemia. Dua-duanya anemia nih, tapi yang satunya anemia primer, satunya anemia sekunder. Ya, kita lihat di sini. Jadi kalau pada kasus anemia primer, anemia karena menstruasi nih contohnya ya, karena menstruasi ini kan primer ya. Jadi nanti setelah orangnya selesai menstruasi, HB-nya normal lagi gitu kan harapannya ya, kalau dia anemianya primer. Nah, jadi kalau untuk anemia itu dietnya adalah tinggi protein deh. Jadi tinggi protein saja, bukan TETP ya. Kecuali kalau nanti ada orangnya anemia disertai dengan status gizinya kurang. Nah, itu baru TETP. Artinya nanti harus muncul diagnosis gizi satu lagi untuk keluar problem malnutrisinya ya. Tapi selama status gizinya normal, badannya proporsional nih, IMT-nya normal, tapi dia anemia, kadar HB-nya rendah. Nah, berarti dietnya hanya TETP saja, maaf, hanya tinggi protein saja, ya. Nah, jadi untuk membunyikan dia butuh tinggi protein, maka di sini harus muncul peningkatan kebutuhan protein, ya. Peningkatan kebutuhan protein, bukan asupan. Asupan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau kita bicara asupan, asupan itu 24 jam ke belakang karena hasilnya pasti dari recall kan, recall 24 jam. Tapi kalau untuk kebutuhan, kebutuhan itu ke depan. Nah, jadi dia butuhnya gimana nih? Butuh zat gizi proteinnya gimana? Oh, naik. Nah, berarti ke depan dia makan proteinnya harus banyak begitu. Tapi kalau asupan itu 24 jam ke belakang. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi eh, kalau untuk diet itu nanti kita lihatnya dari kebutuhan ya, bukan dari asupan. Nah, peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan kenapa kok dia butuh kebutuhan proteinnya meningkat gitu. Kenapa? Karena sebabnya adalah dia menstruasi gitu. Jadi berkaitan dengan kehilangan darah saat menstruasi. Apa buktinya? Kok dia eh, menstruasi? Kok dia anemia? Buktinya apa? Nah, buktinya kadar HB-nya 10,5 gram per DL nih. Ini kan anemia ya. Nah, jadi bunyinya diagnosis gizi adalah peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan kehilangan darah saat menstruasi ditandai dengan kadar HB 10,5 gram per DL gitu. Nah, jadi dietnya apa? Tinggi protein gitu ya. Nah, tapi untuk contoh yang kedua lain nih. Contoh yang kedua adalah kalau kasusnya anemia sekunder karena pasiennya penyakit ginjal kronik ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau pada penyakit ginjal kronik ini nanti ada hormon eritropoietin tidak dihasilkan sehingga pasien pasti akan mengalami anemia. Nah, dan selama dia masih mengalami penyakit ginjal kronik, maka anemianya tidak akan bisa sembuh gitu. Jadi kita etiologinya fokusnya ke
penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kroniknya ya. Nah, jadi kenapa di sini bunyinya penurunan kebutuhan protein? Karena kalau pada penyakit ginjal itu untuk bisa meringankan kerja ginjal itu kita harus memberikan protein dengan jumlah yang lebih sedikit ya. Karena ginjal akan bekerja keras ketika kita mengonsumsi protein dengan jumlah yang banyak ya. Jadi protein harus kita turunkan gitu. Jadi bunyinya adalah penurunan kebutuhan protein berkaitan dengan gagal ginjal kronik ditandai dengan kadar Hb 9,5 gram per dl. Jadi di sini kadar Hb sekian anemia ini menjadi penanda penyakit ginjal kroniknya. Ya, jadi tidak berdiri sendiri untuk kasus anemia di dalam diagnosis anemia di dalam kasus penyakit ginjal kronik nggak berdiri sendiri. Tapi kadar Hb sekian ini menjadi tanda dari gagal ginjal kroniknya. Ya, ditambah juga dengan tanda gagal ginjal kronik yang lain, misalnya bunnya tinggi, kreatininnya tinggi gitu. Tapi harus ditulis semuanya angkanya, ya. Tidak boleh hanya sekedar Hb rendah, bun tinggi, kreatinin tinggi nggak boleh. Jadi harus ditulis angkanya, karena namanya sign simptom, tanda gejala itu harus jelas ya, buktinya itu harus jelas angkanya berapa gitu. Nah, jadi dari sini slide ini kita bisa lihat nih, yang untuk anemia primer ini kebutuhan proteinnya meningkat, jadi dietnya adalah tinggi protein. Yang untuk anemia sekunder karena penyakit ginjal kronik ini dietnya adalah rendah protein. Ya, sama-sama anemia tapi karena penyebabnya beda, maka dietnya bisa jadi berbeda 180 derajat. Ya, jadi uh, adik-adik nanti harus memperhatikan dulu ya penyebabnya apa gitu, etiologinya apa, termasuk primer apa sekunder gitu ya. Nah, tujuan dietnya apa? Tujuan dietnya adalah membantu meningkatkan kadar Hb dan tujuan lain sesuai diagnosis gizi yang disusun ya. Jadi membantu meningkatkan kadar Hb. Kenapa harus ada kata membantu? Karena kadar Hb itu tidak bisa naik serta-merta hanya karena kita berikan makanan saja gitu. Kita harus ingat ada masa paruh ya, masa paruh eritrosit itu adalah 120 hari. Jadi kalau hanya kita berikan makanan saja, kita kasih lauk gitu ya, 120 hari yang akan datang baru HB-nya bisa naik. Nah, secara teoris seperti itu. Jadi kalau eh, nanti misalnya adik-adik menjumpai ada kasus ya, misalnya kemarin kadar HB-nya 9 gram per dl. Hari ini 10,5 gram per dl ya, artinya naiknya udah signifikan ya, lumayan ya. Itu tidak boleh langsung bilang, ini pasti karena kemarin saya kasih makan daging nih Bu, jadi terus naik nih. Jadi 10,5 gram per dl nggak boleh ya. Kenapa? Karena nggak mungkin kadar Hb bisa naik sebanyak itu dalam waktu yang 1 hari saja, dalam waktu yang cepat nggak mungkin ya. Kalau ada kasus seperti itu, adik-adik harus curiga ada diberi pasiennya diberikan transfusi darah. Ya, nanti harus dicari transfusi darahnya berapa ampul gitu ya, berapa botol gitu ya, berapa cough gitu. Tujuan lain sesuai diagnosis gizi yang disusun ini sesuai dengan yang lainnya ya. Kalau misalnya ada masalah asupannya kurang, ya berarti membantu meningkatkan asupan makan pasien, membantu memenuhi kebutuhan gizi pasien gitu ya. Nah, prinsip syarat diet sekarang. Prinsip syarat diet yang saya tulis di sini ini adalah masih secara umum. Sedangkan nanti adik-adik kalau menjumpai kasus maka harus mengerjakannya sesuai kasusnya masing-masing. Artinya kondisi tiap pasien pasti akan berbeda-beda gitu ya. Energi sesuai kondisi pasien. Kalau status gizinya kurang berarti energinya diberikan tinggi, tapi harus muncul dulu di diagnosis gizi supaya bisa muncul energinya butuh tinggi. Ya, jadi harus ada peningkatan kebutuhan energi berkaitan dengan uh, status gizi kurang, misalnya ditandai dengan IMT-nya sekian. Nah, itu harus muncul dulu di diagnosis gizi. Kalau nggak muncul di diagnosis gizi, maka di intervensinya juga nggak boleh muncul, gitu ya. Masa tiba-tiba muncul di intervensi, di diagnosisnya nggak ada, gitu. Nggak mungkin ya. Nah, jadi energinya kalau status gizinya kurang, maka energinya tinggi. Kalau status gizinya normal, berarti energinya cukup. Proteinnya tinggi sesuai golongan usia. Tapi nanti kalau udah punya kasus, nggak boleh ditulis seperti ini. Harus ditulis proteinnya berapa gram per kilogram berat badan. Sesuaikan dengan golongan usianya, gitu ya. Jadi tinggi sesuai golongan usia. Silahkan cek dulu.
kebutuhan protein normal per golongan usia berapa, nanti harus dinaikkan lebih dari kebutuhan normalnya itu, ya. Harus ditulis angkanya. Lemak dan karbohidrat sesuai kondisi pasien harus ditulis lemaknya berapa persen. Misalkan 20% dari kebutuhan energi total itu harus ditulis. Ya. Dan hanya satu angka saja, tidak boleh range, tidak boleh lemak 20 sampai 25% dari kebutuhan energi total, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu udah punya pasien satu orang ya, artinya nanti kebutuhannya harus tegak. Kamu mau memberikannya berapa? Mau 20% atau 25% dari kebutuhan energi total gitu ya. Karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total. Zat besi sedikit lebih tinggi daripada AKG, tapi nanti harus ditulis kalau udah punya kasus, berarti harus ditulis berapa banyak kebutuhan zat besinya. Dilihat AKG-nya berapa, nanti ditulis lebih tinggi sedikit daripada AKG-nya. Ya, jangan terlalu banyak ya, karena zat besi ini juga nanti bisa berdampak ke peningkatan aktivitas mikrobia. Jadi kalau ternyata diberikan zat besinya terlalu banyak, nanti mikrobia di dalam tubuhnya, terlebih kalau ternyata ada bakteri patogen gitu, nanti aktivitasnya jadi lebih kuat. Ya, jadi harus hati-hati di situ. Nah, kenapa yang mikronutrien pakainya AKG ya? Jadi kalau mikronutrien itu tidak ada perhitungan per individu menggunakan rumus ya seperti yang di makronutrien. Jadi pakainya tetap AKG. Tapi kalau makronutrien untuk dietetik tidak boleh menggunakan AKG sama sekali. Harus dihitung per individu ya. Vitamin B12 asam folat cukup sesuai AKG ditulis berapa banyak, jumlahnya berapa miligram ya. Vitamin C juga seperti itu, nanti diberikan 2 kali AKG berapa banyak, berapa miligram, ditulis angkanya. Kalau vitamin B12, asam folat, vitamin C itu kan larut air ya. Jadi kalau kekurangan nanti bisa berdampak ke bagaimana metabolisme tubuh, tapi kalau kelebihan nggak masalah ya, karena bisa dibuang lewat urin selama pasiennya masih bisa buang air kecil gitu. Hindari inhibitor Fe, di sini ada tanin ya di dalam teh, kafein di kopi, susu, ada kalsiumnya ya. Nanti ada ya suplementasi zinc itu juga suplemen zinc itu juga nanti inhibitor Fe juga ya. Jadi harus dihindari untuk tidak diberikan gitu ya pada pasien-pasien dengan anemia. Nah, kalau untuk ASI ini punya 50% zat besinya bisa diabsorpsi, tapi kalau di susu formula yang bisa diserap hanya 4% saja gitu. Nah, untuk faktor-faktor yang bisa membantu penyerapan zat besi, ini ada besi heme ya, tadi sudah disampaikan di depan, bioavailabilitas dari protein hewani lebih tinggi daripada protein nabati, jadi besi heme lebih baik daripada besi non-heme. Vitamin C ini juga bisa membantu penyerapan zat besi ya, bisa mengubah bentuk besi dari feri menjadi ferro ya, sehingga bisa lebih cepat diserap gitu. Faktor intrinsik dalam lambung ini juga untuk membantu penyerapan vitamin B12 ya. Jadi vitamin B12 tadi komponen dari hemoglobin. Nah, jadi vitamin B12 itu tidak bisa diserap kalau tidak ada eh, yang menggandeng gitu ya. Yang gandeng siapa? Yang gandeng adalah faktor intrinsik yang dihasilkan oleh lambung. Artinya nanti kalau ada pasien-pasien dengan kondisi lambungnya sakit ya, misalkan orang mah gitu ya, orang punya sakit mah itu nanti dia akan beresiko anemia tuh. Kenapa? Karena lambungnya sakit, tidak bisa menghasilkan faktor intrinsik untuk mengikat vitamin B12 sehingga vitamin B12-nya tidak bisa diserap. Nanti HB tidak bisa dibentuk dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kondisi-kondisi misalkan cadangan zat besi di tubuhnya turun, itu nanti jelas penyerapan zat besi akan lebih besar gitu. Nah, sedangkan faktor penghambatnya, ini ada tadi sudah ya, ada tanin, kafein, asam fitat ini ada di serealia, punya asam fitat ya. Jadi kalau ngemil kacang-kacangan jangan kebanyakan, nanti konsumsi fitatnya banyak bisa menghambat zat besi ya, penyerapan zat besi. Kalsium ini juga menghambat penyerapan zat besi. Nah, jadi gini, mungkin ada yang nanya loh Bu, jadi gimana kalau kita minum teh, minum kopi, minum susu, berarti nggak boleh dong bareng dengan saat makan gitu ya, nggak boleh memang. Jadi kalau secara teori, ketika zat-zat ini dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi, maka dia bisa menghambat penyerapan zat besi gitu. Jadi ada baiknya ketika kita konsumsi minuman-minuman ini atau makanan-makanan ini diselangi berapa jeda waktu gitu ya. Misalnya kita makan jam 7 misalnya ya, nanti minum tehnya sekitar jam 8. Ya, boleh sebelum atau sesudah ya sekitar 1 jam gitu ya. Jadi tidak ketemu sama zat besi gitu.
Nah, terus juga konsumsi antasid nih bagi yang punya sakit MAH gitu ya. Terus dikit-dikit minum obat sakit MAH. Nah, itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena antasid itu nanti sifatnya basah ya. Dia bisa menghambat penyerapan zat besi gitu. Jadi solusinya nih kalau ada yang punya sakit MAH ya tinggal dijaga aja tuh lambungnya supaya tetap terisi gitu, selalu terisi. Jadi porsi makan kecil tapi sering gitu, dengan frekuensi sering gitu ya. Nah, sekarang anemia defisiensi protein. Jadi, kalau tubuh seseorang itu, tubuh pasien itu kekurangan eh, protein maupun zat besi, pasti HB-nya juga turun gitu. Cuma bedanya kalau yang anemia defisiensi protein ini nanti ada tanda tambahannya adalah UDIM ya. Kenapa UDIM? Karena ketika terjadi anemia defisiensi protein ini artinya dia sudah kekurangan gizi kronis ya. Jadi cadangan energi dari karbohidratnya udah habis, lemaknya sudah dibakar juga udah habis ya, sampai protein di dalam tubuhnya dibongkar. Nah, itu nanti akan menyebabkan eh, apa? Cairan ekstraselnya masuk tuh ke intraseluler ya, ke apa namanya? Ke intraselnya sehingga nanti bisa menyebabkan penumpukan cairan ya. Misalnya disertai dengan penurunan kadar albumin ya, nanti yang bisa menyebabkan tadi eh, masuknya cairan dari ekstrasel ke intrasel. Nah, jadi dia kondisinya nanti pasiennya akan terjadi penumpukan cairan atau udem bengkak ya. Tubuhnya bengkak gitu. Dan bisa jadi udemnya anasarka, bisa jadi udemnya seluruh tubuh. Ya, karena kalau sudah kadar proteinnya sudah memang berkurang sekali ya, nanti udemnya bisa di seluruh tubuh gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita membedakan antara orang yang gemuk normal dengan orang yang gemuknya karena udem, karena penumpukan cairan. Nah, ini namanya piting udem ya, adik-adik ya. Jadi piting udem positif nih, dipencet nih kulitnya. Tapi kalau kita mau mencet kulitnya pasien gini harusnya izin dulu ya sama pasien. Permisi ya Pak, permisi ya Bu, saya mau pegang kulitnya dulu ya, ditusuk dulu sedikit gitu ya. Jadi izin dulu, jangan tiba-tiba langsung mencet ya. Nggak sopan itu, nggak etis ya. Jadi silakan nanti dipencet seperti ini. Kalau kalau ada bekasnya ya, dekoknya gitu, lama kembalinya, berarti ini adalah piting udemnya positif gitu. Nanti kalau cari udem pertama kali di bagian kaki ya, karena cairan kan nanti tertarik gravitasi ya, jadi akan lebih banyak menumpuknya di bagian kaki. Tapi kalau udah sampai udem anasarka ya sampai dari muka gitu ya, wajah, badan juga nanti semuanya akan bengkak gitu. Nah, untuk tujuan dietnya memenuhi kebutuhan gizi, membantu mengurangi udem ya. Jadi kalau kita lihat pada yang anemia defisiensi protein seperti ini, target untuk berat badannya tidak naik ya, tapi malah justru harusnya turun. Kenapa? Karena kalau naik berarti udemnya makin parah dong, gitu ya. Jadi nanti target berat badannya harus turun, artinya udemnya juga nanti akan berkurang, gitu. Nah, kemudian prinsip syarat dietnya sama ya, seperti yang tadi juga di anemia defisiensi protein. Jadi kebutuhan energinya sesuai kondisi pasien, tinggi atau rendahnya gitu ditulis ya. Proteinnya ditulis berapa gram per kilogram berat badan, zat besinya, vitamin B12-nya, asam folatnya ditulis masing-masing berapa kebutuhannya, ditulis angkanya berapa miligram gitu. Nah, sekarang anemia pernisiosa. Anemia pernisiosa ini disebabkan karena defisiensi vitamin B12. Ya, jadi eh, nanti kita perlu cek dulu ya sebenarnya tidak hanya selalu penyebabnya adalah defisiensi vitamin B12 gitu. Kita cek dulu ini vitamin B12 larut air ya bisa jadi dia sebenarnya asupan vitamin B12-nya udah cukup tapi konsumsi airnya yang kurang bisa jadi. Atau yang tadi karena faktor intrinsiknya tidak dihasilkan oleh lambung ya. Jadi pada orang-orang yang dengan etiologi sekunder dengan penyakit saluran cerna, lambungnya sakit gitu ya, maka otomatis vitamin B12 juga tidak bisa diserap. Nah, itu juga bisa mengarah ke anemia pernisiosa. Jadi kalau kita memberikan intervensi pada suatu penyakit ya, kita lihat dulu etiologinya apa. Makanya tadi saya bilang, kalau mau melihat diagnosis begitu, yang mau kita tembak adalah etiologinya dulu.
ya, bukan problem atau masalah gizinya ataupun sign simptomnya bukan, ya. Nah, vegetarian vegan juga nanti bisa berisiko mengalami anemia pernisiosa. Kenapa? Karena vitamin B12 sumbernya semuanya dari protein hewani. Ya. Sign simptomnya apa nih? Sign simptomnya ya, HB-nya rendah, AE-nya rendah, HCT-nya rendah, sama seperti yang tadi ya, seperti anemia defisiensi besi, tapi di sini disertai dengan eritrositnya kecil-kecil karena pematangannya terganggu, gitu. Nah, tujuan dietnya memenuhi kebutuhan gizi, membantu meningkatkan kadar HB ya, hampir sama juga sih seperti yang tadi untuk anemia defisiensi besi maupun anemia defisiensi protein ya. Untuk prinsip syarat diet juga hampir sama. Nah, untuk cairan cukup sesuai golongan usia juga ditulis ya berapa banyak. Oh ya, yang tadi juga untuk yang anemia defisiensi protein karena ada UDEM juga harus ditulis ya cairannya kebutuhannya berapa eh, mililiter per hari gitu. Anemia megaloblastik, ini anemia yang disebabkan karena defisiensi asam folat ya. Jadi asam folat ini juga larut air. Kalau kekurangan ternyata berdampaknya besar sekali untuk tubuh, tapi ternyata kalau kelebihan nggak masalah gitu, karena bisa dibuang lewat urin ya. Kelebihannya bisa dibuang lewat urin. Nah, untuk defisiensi asam folat ini banyak terjadi pada ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu kalau pada seseorang ya, seseorang perempuan yang mau hamil itu sebaiknya sudah menyediakan asam folat yang cukup di dalam tubuhnya terlebih dahulu ya, sebelum pembuahan terjadi. Nah, jadi ada baiknya perempuan-perempuan yang mau menikah itu sediakan dulu asam folat yang cukup di dalam tubuhnya supaya apa? Supaya ketika terjadi pembuahan, sintesis DNA terjadi itu sudah ada kadar asam folat yang cukup di dalam tubuhnya. Kalau ternyata pembuahan terjadi lebih dulu, padahal dia kadar asam folatnya masih kurang di dalam tubuh, ya nanti sintesis DNA akan terganggu gitu. Nanti akan mengarah ke kelainan pada janin yang dikandung gitu ya. Nah, etiologi sekundernya ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana penyerapan dari asam folat. Ya, jadi kalau ada faktor-faktor ini, ya otomatis nanti penyerapan asam folat juga bisa terganggu gitu. Sign simptomnya sama ya, kadar HB-nya rendah, angka eritrositnya rendah, HCT-nya rendah, berat badannya turun ya, anoreksia, lidah merah halus, nih ada glositis, diare, dan gejala 5L juga tetap ada gitu. Nah, tujuan dietnya sama seperti yang tadi juga, memenuhi kebutuhan gizi, membantu meningkatkan kadar HB ya. Prinsip syarat dia juga hampir sama, cuma di sini ditambah asam folat diberikan 2 kali AKG berapa banyak gitu. Berapa miligram ya, ditulis angkanya berapa. Nah, tapi untuk kasus anemia megaloblastik ini karena kaitannya sama asam folat ya. Asam folat itu kan rusak di dalam pemanasan. Nah, jadi nanti selain perlu ditanyakan sudah makan misalnya nih, sudah makan sayuran hijau belum? Anda suka makan sayuran hijau atau tidak? Suka, misalnya gitu jawabannya. Nah, jangan lupa ditanyakan juga gimana cara pengolahan sayuran hijaunya gitu. Jangan sampai hanya berhenti di sudah makan sayuran hijau, sudah banyak saya makan sayuran hijau, udah berarti asupan folatnya udah banyak gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena ketika sayuran hijaunya dimasak dengan suhu yang tinggi sampai low nyot gitu ya, low and the nyot. Jadi sampai sampai tidak berupa sayur ya, nggak usah dikunyah tinggal telan gitu. Nah, itu asam folatnya juga sudah hilang semua gitu. Jadi percuma dia makan sayuran hijau tapi asam folatnya udah nggak ada karena rusak di dalam pemanasan gitu. Ikan, kacang-kacangan ya, daging juga seperti itu. Jadi kalau masak daging sampai eh, mateng sekali gitu ya otomatis nanti asam folatnya juga sudah hilang gitu ya karena asam folat hilang di dalam pemanasan, di dalam suhu tinggi gitu. Baik. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini bisa ditemukan, sering ditemukan pada bayi dengan konsumsi PUFA ya, tapi tidak disertai itu ya. Tidak disertai dengan vitamin E yang cukup. Nah, jadi gambarannya nih anemia hemolitik, hem yaitu sel darah, litik itu lisis pecah ya. Jadi sel darahnya itu mudah pecah gitu. Ibaratnya kalau kita punya balon ya, niup balon nih. Nah, balonnya ternyata kulitnya tipis tuh. Kita tiup sedikit, gitu. Udah dor, udah pecah duluan. Nanti tiup lagi dikit lagi, dor lagi gitu. Karena kulitnya tipis. Gitu. Sama seperti itu juga pada
sel darah pasien ya dengan anemia hemolitik ya. Jadi membran selnya, kulit sel darahnya itu tipis sehingga mudah sekali pecah. Nah, ini penyebabnya bisa karena defisiensi vitamin E atau defisiensi dari yang berkaitan dengan vitamin E. Contohnya, kita kan kadang kalau ada kasus seperti ini, jangan langsung kesimpulannya, oh berarti dia kekurangan vitamin E, belum tentu. Kadang bisa jadi kadar vitamin E di dalam tubuhnya sudah cukup, tetapi pelarutnya yang nggak ada, lemaknya yang nggak ada gitu. Ya, jadi lemaknya nggak ada dari mana? Bisa jadi karena asupan lemaknya kurang, atau misalkan ada penyakit tertentu yang menyebabkan lemaknya tidak bisa diabsorpsi, misalkan ya penyakit empedu misalnya, jadi garam empedu tidak bisa dikeluarkan, eh, sehingga lemak tidak bisa diemulsikan, akhirnya tidak bisa diserap ya, maka otomatis vitamin-vitamin yang larut lemak juga nanti tidak bisa diserap juga dong, gitu ya, termasuk vitamin E ini, gitu. Jadi penyakit hepar ini juga metabolisme dari zat gizi juga terganggu kan. Jadi bisa jadi karena faktor asupannya, bisa jadi karena faktor absorpsinya, bisa jadi karena faktor ya banyak faktor yang lain yang transportasinya dan lain sebagainya yang nanti perlu kita cek dulu penyebabnya yang utama yang mana gitu. Nah, ini sign simptomnya ada udem, anemia, nafas bunyi ya. Jadi kalau untuk anemia hemolitik ini nanti kita tujuan dietnya memenuhi kebutuhan gizi pasien, memperbaiki defisiensi vitamin E ya, tentunya dengan harus kolaborasi dengan dokter gitu. Jadi nggak bisa kita seenaknya menentukan di prinsip syarat diet, saya kasih vitamin E-nya banyak ya gitu. Ditulis vitamin E-nya terlalu tinggi nggak boleh ya, karena vitamin E itu vitamin larut lemak. Kalau terlalu banyak nanti kadarnya di dalam tubuh kita malah jadi toksik. Ya, jadi harus hati-hati. Lain dengan vitamin larut air. Kalau larut air mah kalau kelebihan bisa dibuang lewat urin. Kalau vitamin larut lemak enggak gitu ya. Jadi nanti akan kita koordinasikan dengan dokter ya, mau diberikan vitamin E, suplemen vitamin E atau tidak, seberapa banyak seperti itu ya. Nah, kemudian suplementasi zat besi juga harus dihindari ya, karena nanti sifatnya juga bisa inhibitor di sini uh, untuk mengoptimalkan gitu ya. Jadi untuk mengoptimalkan pemberian uh, water soluble vitamin E-nya, alfa tokoferolnya gitu. Kemudian mendiskusikan peranan vitamin E dalam oksidasi dan utilisasi lemak ya. Lemaknya gimana? Lemaknya ada nggak kadarnya di dalam tubuh gitu. Kalau lemaknya yang kurang berarti masalahnya bukan di vitamin E-nya, tapi lemaknya gitu. Nanti lemaknya yang diperbaiki gitu ya. Mendiskusikan sumber PUFA dan mengatasi konsumsi yang berlebihan. Mendiskusikan sumber vitamin E dalam makanan ya. Ini tentunya nanti harus kolaborasi dengan tim kesehatan yang lain ya. Itu kira-kira untuk materi anemia ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.